Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di pelajaran kimia. Yang lalu hari Kamis tanggal 7 kita sudah membahas tentang menentukan rumus Kc dan rumus Kp. Nah, hari ini di video kali ini hari Jumat tanggal 8 kita akan membahas tentang bagaimana menghitung nilai dari Kp dan Kc. Kalau kemarin kan kita membahas Kc itu kanan per kiri, Kp juga kanan per kiri, pangkat koefisien masing-masing. Nah, hari ini kita akan menghitung nilainya. Kc-nya berapa nilainya gitu, Kp-nya berapa nilainya ya dari rumus prinsip rumus yang kemarin kita bahas di hari Kamis. Nah, di sini kita nanti akan memasukkan Kp dan Kc itu adalah kondisi setimbang ya. Jadi yang perlu diingat pertama sekali adalah Kp dan Kc ya. Jadi Kp dan Kc ya. Ini untuk menghitungnya yang digunakan adalah data saat setimbang ya, data saat kesetimbangan atau saat setimbang. Nah, ini perlu diingat, data saat setimbang. Jadi nanti kalau di soal kita diminta menghitung nilai Kp dan Kc, kita pastikan di soal itu ada data keadaan setimbang. Ya, ada data keadaan setimbang. Kalau misalkan di soal tersebut tidak ada data keadaan setimbang, bagaimana, Pak? Caranya, maka kita harus menentukannya ya, kita harus mencari data dengan menggunakan metode namanya ya. Ini baru Bapak kenalkan, ini namanya metode mula-mula ya, bereaksi atau reaksi ya, kemudian setimbang atau metode MRS. Metode MRS. Oke, nanti Bapak jelaskan. Nah, sekarang kita lihat dari soal di atas. Ini ada contoh soalnya. Dalam ruang bervolume 2 liter. Jadi di sini ya kita jawab soal ini. Kemudian dari sini kita tentukan apa yang diketahui. Pertama, yang diketahui dari soal ini adalah volume dari sistemnya sama dengan 2 liter ya. Kemudian terdapat reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangannya adalah 2A. 2A ini dia gas. Kemudian ditambah 3B. 3B-nya juga gas. Ya, setimbang tanda panah 2. Kemudian menjadi menjadi C gas ditambah 3D ya, kondisinya atau fasanya gas. Kemudian apa? Setelah itu yang diketahui lagi. Setelah pembekuan kesetimbangan ternyata terdapat 0,4 mol A, 0,2 mol B, 0,3 mol C dan 0,4 mol D. Berapa tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi tersebut? Nah, di sini di soal ini sudah dikatakan kondisi kesetimbangan. Setelah kesetimbangan berarti soal ini sudah diketahui saat setimbangnya. Ya, diketahui saat setimbangnya. Nah, saat setimbangnya kita tuliskan si A tadi diketahuinya sebanyak berapa? 0,4 kan? Nah, di sini Bapak tulis 0,4 mol. Kemudian si B-nya berapa? Si B-nya itu 0,2 mol. 0,2 mol. Si C-nya berapa? 0,3 mol. D-nya berapa? 0,4 mol. Jadi masing-masing molnya saat setimbang sudah ada A, B, C, dan D. Maka kalau sudah ada seperti ini, untuk soal yang tipenya seperti soal ini maka sudah ada data setimbang, maka tidak perlu metode MRS. Jadi kalau seperti ini, maka dia nanti langsung masuk ke rumus Kc. Kenapa? Karena sudah ada data setimbangnya.
Nah, oke. Jadi kalau langsung masuk rumus KC, masukkan rumus KC yang kemarin kita sudah bahas. Yaitu KC sama dengan apa? Konsentrasi dari produk atau kanan per reaktan yang kiri. Yang kanan apa aja? Ada si C. C dalam bentuk kurung seperti ini, konsentrasi C. Pangkat koefisiennya 1, nggak usah ditulis. Dikali dengan konsentrasi D, pangkat koefisiennya si D berapa? 3 ya. Lalu dibagi dengan konsentrasi A pangkat 2 dikali dengan konsentrasi B pangkat 3. Oke, masih ingat ini ya? Oke, masih ingat. Bagus sekali. Nah, yang lalu ya, oke, di sini Bapak tambahkan dulu ya. Yang ditanya itu adalah apa? Hitunglah nilai KC-nya. Nah, jadi karena dia langsung masuk rumus KC, kenapa alasan langsung masuk rumus KC? Karena sudah ada data setimbang. Kalau belum ada, maka pakai metode MRS. Oke, nah sekarang kita masuk rumus KC. Kita masukkan angkanya atau nilainya. Ya, yang kemarin juga udah Bapak jelaskan kriteria atau prinsip dari KC. Kalau tanda seperti ini berarti dia molar. Berarti yang kita hitung masukkan nilai molnya, lalu kita bagi dengan volumenya dalam liter. Ya kan? Kan gitu kemarin ya. Jadi yang konsentrasi tanda kurung seperti ini, konsentrasi itu dia adalah mol per liter. Nah, sekarang kita masukkan nilai mol per liternya. Si C, molnya udah ada, yaitu 0,3. 0,3 per liter. Nah, lihat volumenya tadi 2 liter. Jadi Bapak buat 0,3 mol per 2 liter pangkat 1. Oke. Kemudian si D 0,4 mol per 2 liter pangkat 3. Kemudian kita bagi ya. Si A ya, A-nya berapa? 0,4 mol per 2 pangkat 2 dikali dengan B-nya 0,2 per 2 pangkat 3. Nah, 0,2 pangkat 3. Sekarang kita tinggal hitung nilainya secara matematika. Sama dengan 0,2 dibagi 0,3 dibagi 2. 0,15 kan? 0,15. Oke, kemudian 0,4 bagi 0,2. Jadi 0,4 bagi 2 kan 2 ya? 0,2 kuadrat. Pangkat 3 per 0,4 bagi 2, 0,2 pangkat 2. Nah, ini 0,1 pangkat 3. Jadi ini bisa kita coret ya, karena ini sama ya, 0,2 pangkat 3, 0,2 pangkat 2. Jadi 0,2-nya ini 0,2-nya itu habis ya kan? Berarti di sini habis dia. Berarti ini habis, ini tinggal pangkat 1. Nah, kalikan aja di sini. Berarti sama dengan nih, Bapak buat merah ya. 0,15 kali 0,2. 2 kali 15 berarti 30 ya. 30, 3 angka belakang koma, berarti 0,03 per 0, berarti 0,001 ya. Nah, 3 angka belakang koma. Berarti ini kalau kita bagikan nanti dapatnya 30 per 1, 30. Jadi KC-nya berapa? Jawabannya 30. Nah, gitu. Ngerti ya? Bisa dipahami ya? Ini langsung dimasukkan ke rumus KC gitu. Nah, nanti sebagai latihannya dan ini dikumpulkan di GCR, coba kerjakan ya. Ini kerjakan nomor 10, soal nomor 10 itu halaman 73. Nah, nomor 10 halaman 73. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian Bapak lanjut, contoh yang kedua. Yang kedua ini contoh soalnya, ini soal SBM semua. Ini dia belum diketahui saat setimbangnya secara keseluruhan. Jadi hanya sebagian aja yang diketahui saat timbang. Oke, kita buat ya data yang diketahui dulu ya.
diketahui, ya, diketahui. Berarti kan reaksi konsentrasi A dan B masing-masing adalah konsentrasi awal. Awal itu berarti mula-mula. Nah, mula-mula. Mula-mula si A sama dengan 2M. Si B sama dengan 1,5 M. Oke, banyak juga ya. Totalnya 3,5 M miliar ya. Oke. Setelah kesetimbangan tercapai, konsentrasi A. Nah, setelah tercapai berarti kesetimbangan tercapai. Kesetimbangan tercapai artinya dia saat setimbang. Nah, saat setimbang katanya konsentrasi A menjadi A-nya tinggal sama dengan 1,5 M. Harga tetapan kesetimbangan. Jadi yang ditanya di sini adalah berapakah tetapan kesetimbangan KC-nya. Seperti itu ya. Jadi yang ditanya adalah KC. Nah, kalau KC-nya ditanya tapi belum ada data setimbang saat semuanya atau semua belum lengkap data setimbangnya semua, yang ada cuma A sendiri. Maka kalau seperti ini datanya, kita harus buat dengan cara mencari yang saat setimbang dengan metode MRS. Nah, bagaimana metode MRS itu? Caranya begini. Pertama, reaksinya dulu kita tuliskan, yaitu si A adalah gas ditambah 2B juga gas, kemudian tanda panah C juga gas ditambah 2D juga gas. Nah, kemudian kita lengkapi datanya. Kita lengkapi ya. Kita buat MRS. MRS itu artinya apa? Mula-mula reaksi setimbang. Jadi MRS itu mula-mula reaksi setimbang. Kita lengkapi. Mula-mula itu maksudnya awal ya, awal. Nah ini. Awal ini adalah mula-mula. Jadi si A awal atau mula-mula si A 2M. Si B 1,5 M. Si C sama si D mula-mula nggak ada. Nah, ya. Jadi di sini karena dianggap dia volume nggak ada, jadi molaritas itu dianggap sama dengan mol langsung gitu, 2 sama 1,5. Kemudian saat reaksi semuanya tidak ada. Nah, yang ada saat setimbang yaitu si A. Si A saat setimbang itu tinggal 1,5 M. Sementara untuk mendapatkan yang setimbang ini ya, untuk mendapatkan yang setimbang ini kita perlu menjumlahkan yang mula-mula dengan yang reaksi. Jadi harus kita tambahkan. Nah, cuma nanti dengan penambahan ini, ya yang sebelah kiri itu minus. Minus karena reaktan berkurang. Sebelah kanan ini jadinya plus. Jadinya plus. Udah ketentuannya seperti itu. Jadi di kiri minus, minus, di kanan plus. Nah, gini sekarang. 2 minus berapa hasilnya 1,5. Nah, 2 minus berapa hasilnya 1,5. Nah, maka pasti 2 kurang berapa? Pasti kurang 0,5 kan? 0,5. Nah, kan gitu kan jadinya. Nah, yang ini perbandingan koefisien berlaku ya. Di sini berlaku pada yang reaksi itu berlaku perbandingan, Bapak singkat, koefisien. Perbanding koefisien itu gimana? Jadi koefisien ditanya per diketahui dikali mol diketahui. Ini stoikiometri kelas 10. Ya kan? Jadi untuk mencari perbandingan koefisien itu adalah koefisien ditanya per diketahui dikali dengan mol atau data yang di sini diketahui. Jadi kalau untuk si B ya, si B itu koefisien si B 2 per koefisien yang diketahui molnya itu si A 1 kali setengah. Berarti kan sama dengan 1. Langsung 1,5 minus 1 atau kurang 1. Berapa dapatnya? 0,5.
Nah, si C koefisiennya 1 per si A koefisiennya 1 kali yang tadi 0,5. Nah, berarti ini langsung diturunkan ya. 0,5. Si D 2 per 1 kali 0,5. 1 berarti kan? 1 turunkan. Oke, sampai sini paham ya? Coba nanti ditengok-tengok lagi kalau nggak paham tuh kok bisa begitu gitu ya. Lalu baru masukkan rumus KC. KC tadi adalah konsentrasi kanan per konsentrasi kiri. Konsentrasi kanan si C, pangkat koefisiennya 1 nggak kita tulis, dikali konsentrasi D, pangkat koefisiennya 2 per konsentrasi A, pangkat koefisiennya 1 dikali konsentrasi B, pangkat koefisiennya 2. Masukkan nilainya sekarang. Nah, karena di sini volumenya nggak ada, sekali lagi Bapak tekankan, nggak usah dibagi volume, langsung nilai ini, karena ini udah molar. Nah, si C berapa nilainya? 0,5. 0,5. Nah, kemudian si D 1 pangkat 2 per si A 1,5 pangkat 1 ya. Kemudian kali si B. Si B 0,5 pangkat 2. Nah, ini berapa hasilnya? Maka kita kalikan. Kalau 1 itu kan habis ya, 1. Kemudian 0,5 sama 0,5 ini kan pangkat 1, ini pangkat 2 gitu ya. Nah, berarti ini habis. Berarti ini tinggal 1 pangkatnya. Berarti jadinya berapa? 1 pangkat 1 1 per. Ya, 1,5 itu berapa? 1,5 dikali setengah, berarti setengah dari 1,5 0,75. Nah, kalau kita bagikan itu sama dengan 1,33. Maka jawabannya adalah yang A. Ini 1,33. Oke ya. Nah, sekarang untuk mengerjakan latihannya, coba kerjakan nomor 5 ya. Kerjakan ini dikumpul di GCR juga. Kerjakan nomor 5 ya. Halaman berapa? 72. Berarti ada 2 soal ya yang harus kalian kumpulkan di GCR. Nanti akan Bapak buat linknya. Terima kasih atas videonya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan melalui grup WA kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.